Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat termasuk nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu pada penyuluhan kesehatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Isna Inayah Cahyani Tias, mahasiswa jurusan D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai adaptasi new normal. Nah, tujuan dari penyuluhan ini yaitu supaya kita memahami tentang pengertian new normal, pengertian COVID-19, memahami tentang manfaat mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memahami tentang pencegahan penularan COVID-19 dan memahami tentang manfaat pencegahan penularan COVID-19. Pokok bahasan pada penyuluhan kesehatan kali ini yaitu terapkan kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, penyuluhan kesehatan ini akan dilakukan sekitar kurang lebih 25 menit. Untuk lebih memahami tentang penyuluhan, bisa sambil dibaca leafletnya ya. Oke, baik. Kalau begitu saya mulai ya acara penyuluhan kali ini. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang pengertian new normal. Apa sih pengertian new normal itu? Jadi new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, himbauan dari pemerintah itu menganjurkan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang sudah menjadi pandemi saat ini. Nah, virus ini juga telah menelan ratusan jiwa di seluruh dunia. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini, orang-orang kesulitan untuk beraktivitas normal seperti biasanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan virus corona ini. Nah, dulu sebelum dilakukan new normal, pemerintah itu melakukan isolasi daerah. Nah, tapi sekarang masyarakat sudah boleh beraktivitas seperti biasa dengan syarat adaptasi new normal, yaitu seperti keluar, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin. Nah, kan karena kita dianjurkan mencuci tangan sesering mungkin, terutama saat kita di tempat umum. Nah, tahu nggak sih sebenarnya apa manfaat dari mencuci tangan itu? Nggak tahu apa itu. Kalau begitu, sekarang saya akan menyebutkan beberapa manfaat mencuci tangan menggunakan sabun ya. Yang pertama itu ada mencegah iritasi mata, infeksi, dan trauma. Nah, sebagian besar penyebab infeksi mata itu adalah tangan yang kotor. Tangan kita kotor terus kita kucek-kucek mata. Nah, itu penyebabnya. Nah, dengan cuci tangan, infeksi mata itu bisa kita cegah atau mengurangi resiko terjadinya infeksi mata. Lalu yang kedua itu ada diare dan cacingan. Sebelum makan biasanya kita disuruh cuci tangan kan. Nah, itu bukan tanpa alasan. Biasanya tangan kita itu kotor, mengandung bakteri dan virus. Apalagi kalau kita makan langsung menggunakan tangan. Kalau kita nggak cuci tangan, bakteri dan virus yang ada di tangan itu bakal ikut masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, bakteri dan virus itu bisa menyebabkan diare dan cacingan. Lalu yang ketiga itu gangguan sistem pernafasan. Nah, di tangan kita juga ada bakteri patogen yang memicu terjadinya penyakit pernafasan. Dengan mencuci tangan juga bakteri patogen itu bisa hilang, sehingga kita dapat terhindar dari gangguan pernafasan atau mencegah terjadinya resiko gangguan pernafasan. Nah, dari manfaat mencuci tangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin saya tanyakan. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu pengertian COVID-19. Ya.
Apa sih COVID-19 itu? Jadi COVID-19 adalah suatu penyakit dari coronavirus yang awalnya tidak terdeteksi pada manusia. Awalnya COVID itu hanya terdeteksi pada hewan, tapi lama-kelamaan ternyata virus itu bisa menyerang manusia juga. Nah, pada manusia, COVID ini biasanya COVID itu menyebabkan flu biasa hingga penyakit SARS dan MERS. Coronavirus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Namun, virus ini masuk ke Indonesia awal tahun 2020. Orang yang menderita COVID biasanya gejalanya yaitu suhu tubuhnya di atas 38 atau mencapai 38 derajat Celcius, lalu mengalami batuk dan juga sesak nafas. Jika sudah terkena COVID-19, maka langkah awal yang harus kita lakukan itu biasanya akan mulai isolasi mandiri atau bisa juga menghubungi pihak medis supaya kita ditempatkan di tempat isolasi yang sudah disediakan. Tapi apabila penyakit COVID-nya itu berat, maka kita akan dirawat. Baik, dari pengertian COVID-19 apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, bisa tanyakan. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ke pencegahan penyebaran COVID-19. Baik. Yang pertama itu ada menjaga jarak dari 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, kenapa sih kita harus menjaga jarak? Yaitu supaya bila ada yang bersin, kita nggak terkena cairan yang muncrat saat dia bersin, dan juga saat batuk. Nah, dari studi yang didapat juga, kalau kita berdekatan, kita bisa menghirup lagi udara yang sudah dikeluarkan oleh orang lain. Ya, kita nggak tahu itu sehat atau enggak orangnya. Jadi disarankan untuk menjaga jarak sampai 2 meter. Jadinya itu ada wajib memakai masker. Menggunakan masker ini supaya kita meminimalisir debu yang masuk dan juga meminimalisir bakteri dan virus yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya gangguan sistem pernapasan. Nah, bagaimana sih cara menggunakan masker yang benar? Yang pertama itu kita cuci tangan dulu, lalu pakai masker sampai menutupi hidung. Jadi jangan pakai masker cuma sampai mulut, apalagi misalnya ditaruh di dagu, ya itu nggak boleh. Terus saat pakai masker, usahakan masker tidak disentuh. Jadi usahakan jangan menyentuh masker karena bakteri dan virus yang ada di masker itu bisa menempel di tangan kita. Lalu yang ketiga itu ada mencuci tangan dengan sabun. Seperti yang sudah disebutkan tadi, manfaat mencuci tangan dengan sabun itu ada banyak, seperti mencegah diare, infeksinya, mencegah gangguan sistem pernafasan, dan juga mencegah iritasi mata. Lalu yang keempat itu ada rajin berolahraga. Nah, dengan tubuh yang sehat, maka kita akan terhindar dari penyakit atau sistem imun kita lebih kuat sehingga penyakit tidak mudah datang. Lalu yang kelima itu ada membawa bekal dari rumah. Nah, membawa bekal ini mencegah kita memakan makanan yang kurang higienis, dan juga kita nggak tahu kan makanan itu dibuat dari bahan yang masih fresh atau enggak. Nah, membawa bekal juga membuat kita menjadi lebih hemat. Jangan lupa untuk membawa alat makan sendiri ya, seperti sendok, garpu, dan usahakan untuk tidak sharing dengan orang lain, karena setelah kita pakai kita nggak tahu apakah kita ada penyakit dalam atau enggak. Lalu kalau dipakai orang lain, bisa jadi kita menularkan penyakit kepada orang lain dan juga sebaliknya. Lalu yang keenam itu hindari berjabat tangan. Nah, menghindari berjabat tangan ini fungsinya juga untuk menghindari penularan COVID-19, karena kita nggak tahu kan di tangan kita atau di tangan orang yang kita temui itu ada virus coronanya atau enggak. Jadi sebisa mungkin kita menghindari berjabat tangan. Ganti dengan lambaikan tangan aja atau bisa dengan mengatakan hai aja ya. Lalu yang ketujuh itu ada menggunakan uang elektronik. Nah, tujuan dari menggunakan uang elektronik ini juga untuk meminimalisir adanya kontak saat kita transaksi.
Nah, biasanya di uang juga itu kan sudah kita uang itu kan dari tangan satu ke tangan yang lain, kita juga nggak tahu ada kuman apa aja di situ. Jadi sebisa mungkin kalau memang memungkinkan kita pakai uang elektronik seperti menggunakan kartu ATM, m-banking atau Shopify, Dana, OVO dan lain-lain. Lalu yang ke-8 itu selalu bawa hand sanitizer. Nah, bawa hand sanitizer ini penting banget ya, karena kan nggak semua tempat umum itu menyediakan tempat cuci tangan, atau mungkin memang belum menyediakan. Jadi dengan adanya hand sanitizer, tangan kita itu bisa tetap bersih meskipun kita nggak cuci tangan. Nah, menggunakan hand sanitizer ini juga mempersingkat waktu mencuci tangan. Jadi kalau kita males, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu yang terakhir itu ada menutup dan membuka pintu menggunakan siku. Nah, menutup dan membuka pintu menggunakan siku ini juga bertujuan untuk menghindari kontak fisik dengan benda-benda yang sering dipegang oleh orang lain. Karena kita juga nggak tahu kan, apa mungkin ada virus yang tertinggal saat orang lain menyentuh pintu. Jadi sebisa mungkin menggunakan siku aja ya. Nah, sekian materi pencegahan penyebaran COVID-19. Sudah selesai materi pencegahan penularan COVID-19. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin saya tanyakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, manfaat dari pencegahan penyebaran COVID-19 yang pertama itu ada membunuh bakteri saat kita cuci tangan. Lalu yang kedua itu ada mengurangi droplet yang masuk dengan kita memakai masker dan mengurangi infeksi dan mengurangi gangguan sistem pernafasan. Yang ketiga itu tubuh kita jadi tidak mudah terserang penyakit karena kita rajin olahraga. Nah, orang yang kurang berolahraga cenderung lebih sering terkena penyakit, tapi tergantung dari sistem imun tubuh manusia ya, karena imun manusia itu berbeda-beda. Yang keempat itu dengan membawa bekal seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu lebih menghemat biaya dan makanan yang kita makan menjadi lebih sehat karena kita tahu apa yang kita makan. Lalu yang kelima, dengan kita berdiam diri di rumah atau kita di rumah saja itu dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu yang terakhir itu atau yang keenam itu jadi mempunyai waktu dengan keluarga kita di rumah. Nah, sudah selesai materinya. Dari materi manfaat pencegahan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kalau begitu kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Nah, kalau begitu saya berikan waktu untuk mencari pertanyaan atau untuk memikirkan apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh, iya. Nah, baik. Apakah sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada, Mbak. Ada. Saya ingin menanyakan, ada nggak sih etika cara batuk di tempat umum? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada nggak sih etika batuk di tempat umum? Tentu aja ada. Etikanya itu dengan saat kita ingin batuk atau bersin, kita tutup dengan siku kita, gini, siku dalam ya, bagian dalam, supaya cairan yang keluar saat kita bersin atau batuk itu tidak menyebar kemana-mana atau mengurangi penyebarannya, dan juga supaya lebih sopan gitu ya. Terima kasih atas jawaban tadi, saya lebih paham sekarang ya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, kalau begitu kita langsung ke sesi selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada soal evaluasi. Nah, dari materi yang tadi saya akan mengajukan pertanyaan nih, supaya tahu apakah kakak udah paham dengan materi yang disampaikan atau belum. Ya baik, pertanyaan yang pertama nih ya, ada jelaskan pengertian dari new normal. Jelaskan secara singkat aja nggak apa-apa. Adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Kan?
di saat pandemi ini. Ya, oke, baik. Terus pertanyaan yang kedua nih. Sebutkan 3 penyakit yang dapat dicegah jika kita mencuci tangan dengan sabun. Iritasi mata, diare, dan gangguan sistem pernapasan. Ya, baik. Berarti sudah paham ya bagian materi itu. Lalu selanjutnya boleh disebutkan secara singkat pengertian COVID-19. COVID-19 itu adalah virus yang sebelumnya tidak menyerang pada manusia, hanya menyerang pada hewan, tetapi sekarang juga bisa menyerang pada manusia. Oke, baik. Ini pertanyaan yang keempat nih ada lagi ya. Sebutkan 4 dari 9 pencegahan penularan COVID-19. Ayo apa aja? Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak 2 meter, membawa alat makan sendiri. Ya. Nah, berarti sudah paham juga ya pada materi itu. Lalu, oke, pertanyaan yang terakhir nih. Sebutkan 3 dari 6 manfaat pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, jadi lebih hemat karena membawa bekal sendiri, mengurangi terpaparnya virus corona karena di rumah aja dan mempunyai banyak waktu luang dengan keluarga. Oke. Nah, berarti sudah paham ya dengan materi yang saya sampaikan pada penyuluhan kesehatan kali ini. Nah, karena materinya sudah selesai dan soal evaluasi yang saya berikan juga sudah selesai, maka dari itu penyuluhan kesehatan ini selesai. Terima kasih ya kakak atas partisipasinya dalam penyuluhan kesehatan ini dan juga sudah mau mendengarkan materinya dengan baik dan juga merespon pertanyaan dengan baik juga. Menjawab pertanyaannya juga benar. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan jaga jarak saat kita keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan sesering mungkin. Kalau begitu selesai sudah penyuluhan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.